Dan lalu ada tulisan asli gitu, misik putih asli, misik bening asli. Nah, ini asli apa enggak? Itu misik aslinya atau misik putih asli? Jadi misik yang sintetis yang bahannya dari nitrogen, basisnya nitro. Dan ini dengan segera dipakai di mana-mana yang ternyata itu bersifat karsinogen, menyebabkan kanker. Nah, lalu orang mengira ini adalah mislitoharoh. Padahal beda. Beda. Tapi di situ titekannya bukan parfumnya yang alami. Bukan bahan. Iya, spraynya itu alami gitu loh. Oh, alatnya spray itu ya? Bukan. Jadi ketika disemprot, itu semprotannya nggak jos itu enggak. Tapi terasa seperti alami. Nah, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam bincang wewangi Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai hal, khususnya dalam berwewangi. Dan ini bukan sembarang wewangian Ustaz ya, tapi yang tib, yang alami, asli, thayyib. Nah, ini kita kembali membahas misik Ustaz, karena memang pembahasannya masih sangat menarik ya. Dan memang banyak sekali yang kalau dikaji lebih dalam, semakin mendetail, semakin penting dan semakin menarik. Termasuk ini Ustaz, ada misik-misik yang warnanya bening atau putih. Iya. Dan lalu ada tulisan asli gitu, misik putih asli, misik bening asli. Nah, ini asli apa enggak? Nah, itu dia. Karena ini kan sebenarnya juga beberapa kali tanya kepada saya kaitannya dengan kita berbincang tentang manfaatnya misik, bahwa yang memberikan yang paling sangat bermanfaat adalah misik yang asli. Lalu ada beberapa yang yakin betul, ada yang yakin betul, ada juga yang bertanya, ada juga yang merasa senang. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah beli misik yang asli. Tetapi di situ aslinya itu bukan pada misiknya, melainkan bahwa itu misik putih asli. Nanti juga ada yang diungkapkan dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, yakni the pure white mask, atau misalnya natural white mask, atau misalnya yang lainnya lagi ya. Ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, yang perlu kita pahami adalah kata-kata alami itu atau asli atau murni atau apapun perlu kita perhatikan dengan jeli, dinisbahkannya kepada apa. Itu misik aslinya atau misik putih asli. Karena misik yang asli itu yang dari rusa tidak ada yang warnanya putih. Misik dari rusa itu warnanya adalah hitam kecoklatan, atau hitam cenderung agak ke merah tapi lebih dominan ke coklat, atau coklat yang agak-agak ke merah ya. Tetapi yang jelas semuanya bukan yang warnanya bening, termasuk misalnya ini ya. Ini bukan berarti tidak baik untuk dipakai ya. Ini kan warnanya bening sekali. Ini ada pengendapan ketika lama dibiarkan dalam suhu dingin ya. Ini kayak membentuk kristal gitu. Nah, dan ini sangat dipengaruhi oleh stick yang kita pakai. Ini apa ini? Misik ya, misik sintetis. Nah, baunya misik ini. Nanti kita kembali berbincang misik. Sintetis itu apa ya? Agar tidak salah. Jadi yang disyariatkan bukan berarti nggak boleh dipakai. Saya beli, ini dan saya suka. Misik yang disyariatkan untuk bersuci dan yang memang kita bahas ini berkenaan dengan faedah itu Masya Allah sangat banyak, yang beberapa kali sudah kita bahas dan sebenarnya belum selesai. Itu adalah misik yang dari rusa, dari kijang. Sekali lagi kijang khusus ya, kijang khusus yang kita juga sudah membicarakan bahwa penangkaran pun lihat penangkarannya, walaupun hidupnya alami itu belum tentu hasilnya sama. Sedangkan kijang yang sama misalnya
Musciferus ya. Itu kan salah satu jenis kijangnya. Gunungnya sama, ketinggiannya berbeda, kualitasnya bisa berbeda. Apalagi kalau ini diperluas lagi. Kita ingat kembali bahwa ada 6 apa 7 yang kita bicarakan. Ada 6 atau 7 jenis rusa. Itu baru jenis rusa. Padahal satu jenis saja hidup di gunung yang sama, di ketinggian yang berbeda, hasilnya berbeda, apalagi hidup di gunung yang lain, tempat yang lain, maka hasilnya juga akan berbeda-beda, spektrumnya menjadi sangat luas. Nah, itu yang dimaksud dengan misik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Pembahasan tentang misik ya yang itu. Gitu. Nah, lalu tahun 1888 itu Albert Bauer menemukan ketika dia sedang di laboratorium untuk menciptakan bom yang daya ledaknya lebih besar daripada TNT, artinya bahan-bahan kimia yang awalnya adalah bahan-bahan peledak. Ternyata dari reaksi itu menghasilkan bau yang harum, yang harum sekali, dan kemudian diberi nama sebagai misik, nitromas. Jadi misik yang sintetis yang bahannya dari nitrogen, basisnya nitro. Dan ini dengan segera dipakai di mana-mana, yang ternyata itu bersifat karsinogen, menyebabkan kanker. Sehingga sebagian besar perusahaan menghentikan atau meminimalkan penggunaannya. Itu tahun 1888. Nah, dari semenjak itulah berkembang upaya-upaya untuk menemukan bahan-bahan sintetik. Ada yang sintetik artifisial seperti nitromas tadi, nggak ada unsur misik sama sekali, dan itu tidak berasal dari unsur-unsur tumbuhan misalnya. Tapi ada yang disebut sebagai sintetis alami. Sintetis alami itu sebenarnya bukan misik. Contohnya misik mutaselik. Saya lupa nama latinnya dan nama populernya tanaman itu. Ini tanaman yang merambat di beberapa negeri di Timur Tengah, dan kita melihat juga bahwa Anas bin Malik itu juga memiliki kebun yang salah satu tumbuhannya memiliki bau yang menyerupai misik. Nah, ini adalah apa namanya? Sintetis alami. Ya, ini sebenarnya bukan misik, tapi kemudian orang menamainya misik karena ada kemiripan bau gitu ya. Ada kemiripan bau. Dalam kasus nitromas nggak ada kemiripan bau, tapi karena merasa bahwa ini sangat harum, ini tidak ada yang bisa disejajarkan, walaupun nggak sejajar ya. Akhirnya menggunakan sebutan misik. Kan berbeda dengan ambar. Kalau ambar itu spektrum aromanya bisa sangat luas. Nah, ini agak berbeda. Nah, lalu dari sana berkembang lagi. Maksudnya berkembang lagi itu saya ingin melompat karena yang banyak dikelirui, orang mengira bahwa itu betul-betul merupakan misik, itu kan yang disebut sebagai Mixtohara ya. Mixtohara itu yang menemukan siapa? Mixtohara itu itu namanya Leopold Ruzicka. Iya, ini istilah Mixtoharanya ya, Ustaz ya. Bukan yang disalahpahami Mislitoharah ya. Iya, jadi kalau misik tohara itu bukan mislitohara. Misik tohara itu disebut sebagai purity mask ya. Ya, kemudian akhirnya orang, kenapa kok disebut purity? Purity itu memang bisa bermakna tohara, bisa bermakna kemurnian, bisa bermakna kesucian. Disebut purity karena warnanya putih. Kan identik dengan kesucian gitu ya. Nah, dan tidak ada hubungannya untuk litoharah tadi. Enggak. Ini Leopold Ruzicka itu nama lengkapnya kan Lavoslav, panggilan populernya Leopold. Saya nggak bisa baca, ini bahasa Austria Hungaria ya. Tulisannya STJEPAN. Gimana bacanya itu? Anggaplah bacanya Stepan ya. Anggaplah begitu. Ruzicka itu orang kelahiran Vukovar, Austria Hungaria, yang kini wilayah itu termasuk wilayah Kroasia. Nah, ini setahun sebelum
penemuan nitromas itu. Dia lahir tanggal 13 September 1887 dan meninggal tanggal 26 September 1976. Nah, dia ini adalah kimiawan dan profesor di sebuah universitas di Swiss ya. Nah, jadi kalau dari segi sejarah penemuannya itu nggak ada hubungan dengan tohara itu. Disebut puritit ya karena itu kan warnanya putih, kesucian. Gitu. Jadi misik yang suci, misik yang puritit itu apa bahasa Indonesianya itu ya? Kemurnian ya. Walaupun sebenarnya nggak murni ya. Iya, ya karena ini warnanya putih gitu ya. Nah, diarabkan jadi misik toharoh. Nah, lalu orang mengira ini adalah misli toharoh. Padahal beda. Beda. Nah, sebutan misik toharoh asli. Misik toharoh asli bisa merujuk kepada misik sintetis artifisial temuan dari Leopold Stepan Ruzicka. Dan ini nggak aman. Iya. Bisa merujuk kepada misik yang sifatnya itu alami. Oke, alami. Dari tumbuhan, misalnya misik sintetis ya. Iya. Tadi yang pertama sintetis artifisial yang tidak alami. Ini yang kedua sintetis yang alami ya. Dari yang sebenarnya alami. Ini bukan misik. Iya. Bukan misik juga ya. Iya. Misalnya dari misik mutasanlik atau misalnya dari Apel moscatus alias bunga kapasan. Jadi sebenarnya bisa kalau tidak disebut memang ya punya parfum kapasan ya. Iya. Parfum tadi Gandaria. Tanaman menjalar atau parfum Gandaria, kemudian Angelica. Itu sebenarnya lebih pas ya. Iya. Cuma dari segi pemasaran itu kan lebih menjual kalau dikasih nama misik. Itu baru sebagian saja. Jadi kalau ada sebutan contohnya lagi natural spray perfume atau perfume with a natural spray dan lain-lain pokoknya. Tapi di situ tekannya bukan parfumnya yang alami, bukan bahan. Iya, spraynya itu alami gitu loh. Alatnya spray itu ya? Bukan. Jadi ketika disemprot itu semprotannya nggak jos itu enggak, tapi terasa seperti alami. Nah, berat. Dan nanti ada banyak lagi kapan-kapan mungkin saya perlu mendokumentasikan ya beberapa sebutan yang kalau kita nggak cermat kita terkecoh. Ini termasuk huruf bukan dia? Kita terkecoh mengira ini alami padahal bukan. Contoh ada rekan menunjukkan dikasih hadiah oleh salah satu jamaah begitu kan, jamaah umroh, beliau ini mutawif itu. Wah. Tetapi di situ containing natural, saya lupa waktu itu sebutannya itu. Nah, ternyata yang alami itu adalah campurannya. Menggunakan campuran alami, enggak seluruhnya. Jadi ini aslinya bahan sintetis artifisial ditambahi dengan sejumlah kecil sejumlah besar itu ada pengencernya kan spray. Oke. Jadi bahan pokoknya itu enggak. Saya baca kan perfume dalam kurung fragrance. Kalau dalam kurung fragrance itu kode bahwa parfum itu tidak alami. Berbeda dengan kalau fragrance dalam kurung parfum ataukah perfume. Parfum berarti merujuk pada bahasa Prancis parfum, atau perfume merujuk pada bahasa Inggris perfume. Ya, berarti itu adalah alami. Nah, ini seni-seninya. Jadi mohon maaf kali ini kita belum melanjutkan pembahasan mengenai apa sih manfaatnya. Sebenarnya ingin sekali membicarakan itu, tetapi sungguh sangat mengharukan semangat dari beberapa saudara kita yang setelah mendengar pembahasan kita itu ada yang menghubungi saya via DM juga, nanti mungkin lewat antum juga, bersemangat dan sudah bergembira. Ini sudah dapat misik alami gitu ya. Iya,
misik putih asli, bukan alami. Misik putih asli. Iya, iya. Nah, misik putih asli. Ya Allah, itu yang asli bukan misiknya, tapi putihnya itu asli. Dan tentu saja itu bukan misik yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan misik untuk toharoh. Bahkan misik toharoh tadi penemunya bukan Muslim. Ya. Masya Allah. Ya. Demikian ya, ini ringan-ringan berat ini sebenarnya. Iya. Kelihatannya bahasnya ringan, tapi sebenarnya kalau nggak hati-hati konsekuensinya berat nih. Iya. Nanti mau mengamalkan sunnah malah iritasi. Na'udzubillah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita lebih hati-hati di saat yang sama makin bersungguh-sungguh untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil ilmi, tidak asal ikut-ikutan tapi dengan memahami dengan baik, mencermati dengan baik, kalau perlu bertanya kepada yang ahli. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.